Gawat, konvoi senjata nuklir Rusia masuk ke garis depan Ukraina. Konvoi truk militer Rusia dilaporkan telah memasuki Rusia. Sejumlah kendaraan tersebut kabarnya membawa senjata nuklir milik Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF yang dikerahkan pasca kemenangan militer Ukraina di kota Liman Oblast, Provinsi Donetsk. Dalam laporan yang dikutip dari Viva Militer dari Mirror, sejumlah truk yang diakini membawa senjata nuklir bergerak menuju stasiun kereta api. Mereka tak disebutkan lokasi pastinya. Kereta api yang membawa suplai senjata itu terhubung dengan divisi pertahanan Rusia yang menangani senjata nuklir. Pergerakan kendaraan militer Rusia membuat nama Presiden Vladimir Putin terindikasi siap untuk menggunakan senjata nuklir dalam perang melawan pasukan Ukraina. Ukraina yang didukung Amerika Serikat dan juga negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO juga percaya Putin akan memilih dalih untuk membela kedaulatan Rusia, terutama di 4 wilayah yang baru saja lepas dari teritorial Ukraina. Dalam laporan lain yang dikutip dari Viva Militer, dari stasiun televisi pro-Rusia Rybar, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia VSRF menggunakan kendaraan pengangkut personel lapis baja BPM-97 untuk mengangkut senjata nuklir itu. Senjata yang dikirim ke garis depan Ukraina diyakini berasal dari mesin gudang senjata milik Direktorat Utama ke-12 Angkatan Bersenjata Rusia, di mana direktorat ini menjalankan fasilitas penyimpanan pusat untuk sejumlah senjata nuklir. Ini sebenarnya bahwa kit milik Direktorat Utama ke-12 Kementerian Pertahanan Rusia, Direktorat bertanggung jawab atas amunisi nuklir, penyimpanannya, pemeliharaannya, pengangkutannya, dan juga penerbitannya ke unit-unit. Muzika juga menjelaskan pengerahan senjata nuklir militer Rusia bisa menjadi pesan ke Barat untuk berhenti memberikan dukungan kepada Ukraina, terlebih untuk mencoba merebut kembali 4 wilayah yang sudah bergabung dalam Republik Federasi Rusia, Donetsk, Kherson, Luhansk, dan juga Zaporizhia. Kemudian, Muzika juga menganalisa jika pekerjaan senjata nuklir berkaitan dengan kekalahan yang diterima oleh militer Rusia di kota Liman Oblast, Provinsi Donetsk, kota yang menjadi pusat logistik militer Rusia selama invasi akhirnya berhasil direbut kembali oleh pasukan Ukraina. Di mana kekalahan itu juga membuat Rusia menarik ribuan personilnya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Di mana kekalahan itu direspon Kepala Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov, yang menyarankan kepada Putin untuk menggunakan senjata nuklir berkekuatan rendah. Di mana pasukan Rusia terpuruk di Ukraina, Ramzan Kadyrov bilang gunakan senjata nuklir. Ramzan Kadyrov, Kepala Wilayah Rusia Chechnya, mengatakan bahwa Moskow harus mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklir berkekuatan rendah di Ukraina setelah kekalahan baru di medan perang. Ketika Rusia mengkonfirmasi kehilangan benteng Liman di Ukraina Timur, Kadyrov mengecam para komandan tinggi Rusia atas kegagalan mereka. Menurut pendapat pribadi, tindakan yang lebih drastis harus diambil, misalnya deklarasi darurat militer di perbatasan dan penggunaan senjata nuklir berkekuatan rendah. Dia berbicara sehari setelah Presiden Vladimir Putin memproklamirkan pencaplokan 4 wilayah Ukraina termasuk Donetsk, di mana Liman berada. Putin menempatkan keempat wilayah itu di mana payung nuklir Rusia dengan mengatakan Moskow akan mempertahankan tanah yang telah direbutnya dengan segenap kekuatan dan juga seluruh kekuatan itu. Rusia juga memiliki persenjataan atom terbesar di dunia, termasuk senjata nuklir taktis berkekuatan rendah yang dirancang untuk digunakan melawan tentara lawan. Di mana sekutu utama Putin lainnya, termasuk mantan Presiden Dmitry Medvedev, juga telah menyarankan bahwa Rusia mungkin perlu menggunakan senjata nuklir, namun seruan Kadyrov adalah yang paling mendesak dan juga eksplisit. Penguasa berpengaruh di wilayah Kaukasus, Chechnya juga telah menjadi juara vokal perang di Ukraina. Pasukan Chechnya menjadi bagian dari barisan depan tentara Rusia di sana. Kadyrov secara luas diyakini secara pribadi dekat dengan Putin yang menunjuknya untuk pemerintah Chechnya yang bergolak pada 2007. Dalam pesannya, Kadyrov juga menggambarkan Kolonel Jenderal Alexander Lapin, komandan pasukan Rusia yang bertempur di Liman, sebagai biasa-biasa saja dan menyarankan agar dia diturunkan pangkat yang menjadi prajurit dan juga medalinya dilucuti karena kurangnya logistik militer di sana. Hari ini Rusia telah meninggalkan beberapa pemukiman dan sebagian besar wilayah Ukraina. Kadyrov mengatakan bahwa 2 minggu sebelumnya dia telah mengemukakan kemungkinan kekalahan di Liman dengan Valery Gerasimov, Kepala Staf Umum Rusia. Namun Gerasimov menolak gagasan itu. Kemudian utara Rusia juga mengumumkan penarikan dari Liman, benteng utama dan juga pusat logistik untuk pasukan Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina, mengatakan bahwa kemajuan Ukraina telah mengancam unitnya dengan pengepungan. Itu adalah yang terbaru dalam serangkaian penghinaan dan juga perang untuk Rusia. Setelah pasukannya diusir dari wilayah Kharkiv oleh serangan balasan Ukraina bulan lalu. Setelah kekalahan Rusia di Kharkiv, Kadyrov mengatakan dia akan dipaksa pergi ke pemimpin negara untuk menjelaskan kepada mereka situasi di lapangan, kecuali perubahan mendesak dibuat dalam perilaku perang. Putin juga mengatakan, pekan lalu dia tidak menggertak ketika mengatakan dia siap untuk mempertahankan integritas teritorial Rusia dengan segala cara yang bersedia. Washington pun mengatakan akan menanggapi dengan tegas setiap penggunaan senjata nuklir di Ukraina dan telah menjelaskan kepada Moskow konsekuensi bencana yang akan dihadapinya.
AS tak ragu hancurkan tentara Rusia jika Putin gunakan senjata nuklir. Amerika Serikat berulang kali memperingatkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk tidak menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina. Jika masih ngeyel, AS akan bertindak cepat menghancurkan pasukan Ukraina. Mantan Direktur CIA dan juga Pensiunan Jenderal Angkatan Darat David Patriots menilai, Putin putus asa untuk medan perang yang dia hadapin dan tidak dapat diubah. Menurutnya, AS dan sekutunya siap menghancurkan pasukan dan peralatan Rusia di Ukraina serta menenggelamkan armada laut hitamnya. Jika Putin menggunakan senjata nuklir, Patriots mengatakan bahwa dia belum berbicara dengan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan tentang kemungkinan tanggapan AS terhadap eskalasi nuklir dari Rusia. Ia menilai AS akan mengalahkan setiap kekuatan konvensional Rusia. Di mana peringatan itu muncul setelah Putin menyatakan pandangan yang banyak ditafsirkan sebagai ancaman perang yang lebih besar antara Rusia dan Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Patriots mengakui bahwa kemungkinan radiasi akan meluas ke negara-negara NATO. Kasus lainnya adalah bahwa ini sangat mengerikan sehingga harus ada tanggapan, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Anda tidak ingin sekali lagi terlibat dalam eskalasi nuklir di sini, tetapi Anda harus menunjukkan bahwa ini tidak dapat diterima dengan cara apapun. Meski demikian, di mana tekanan terus berikat pada Putin setelah Ukraina terus menyerang di bagian timur negara itu. Bahkan Putin melawannya dengan deklarasi pencaplokan 4 wilayah Ukraina. Belum lagi upaya mobilisasi di Rusia meningkat. Pemimpin Moskow putus asa. Realita medan perang yang dia hadapi menurut saya tidak dapat diubah. Tapi Patriots memperingatkan masih bisa menjadi lebih buruk bagi Putin dan Rusia, dan bahkan penggunaan senjata nuklir taktis di medan perang tidak akan mengubah ini sekali. Anda harus menanggapi serius ancaman itu Putin soal nuklir. Demikian kata Patriots.